Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sebuah negeri yang jauh, hiduplah seorang pemuda miskin yang tidak dikenal orang. Tubuhnya penuh bercak putih akibat penyakit sopak. Ia tak memiliki harta, tak memiliki kekuasaan, tetapi namanya disebut-sebut di langit. Ia bukan seorang raja, bukan seorang ulama besar, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji namanya dan memerintahkan para sahabat mencarinya. Siapakah dia? Apa yang membuatnya begitu istimewa? Inilah kisah Uwais Al-Qarni, seorang pemuda yang cintanya kepada ibunya menggetarkan langit. Lalu, seperti apa kisah selengkapnya? Tonton terus video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu dukung channel ini dengan like, subscribe, dan share video ini, supaya channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk banyak orang. Di negeri Yaman, hiduplah seorang pemuda bernama Uwais Al-Qarni. Ia menderita penyakit sopak yang menyebabkan warna kulitnya belang-belang. Meski memiliki kekurangan fisik, Uwais adalah seorang pemuda yang saleh dan sangat berbakti kepada ibunya, seorang wanita tua yang lumpuh. Dengan penuh kasih sayang, ia merawat ibunya dan selalu berusaha memenuhi setiap permintaannya. Namun, ada satu permintaan yang terasa begitu sulit untuk diwujudkan. "Anakku, mungkin waktu ibu di dunia ini tak lama lagi. Ibu ingin sekali bisa menunaikan ibadah haji," pinta sang ibu dengan penuh harap. Permintaan itu membuat Uwais termenung. Ia tahu bahwa perjalanan ke Makkah bukanlah hal yang mudah. Jarak yang begitu jauh harus ditempuh melewati padang pasir yang panas dan tandus. Orang-orang biasanya berangkat dengan unta dan membawa banyak perbekalan. Namun, bagaimana dengan dirinya? Ia hanyalah seorang pemuda miskin tanpa kendaraan atau harta yang cukup. Tak ingin mengecewakan ibunya, Uwais terus berpikir mencari cara. Akhirnya, ia memutuskan untuk membeli seekor anak lembu. Tetapi untuk apa? Bukankah mustahil pergi haji dengan menaiki lembu? Uwais kemudian membangun sebuah kandang di puncak bukit. Setiap hari, ia menggendong anak lembu itu naik dan turun bukit tanpa terlewat satu hari pun. Orang-orang yang melihatnya menganggapnya gila. Uwais sudah hilang akal. Apa yang sedang ia lakukan? Kata mereka mencemooh. Namun, Uwais tak peduli. Hari demi hari, bulan demi bulan, ia tetap menggendong lembu itu. Seiring waktu, lembu kecil itu tumbuh semakin besar dan berat. Namun karena latihan yang terus-menerus, tubuh Uwais pun semakin kuat. Hingga 8 bulan berlalu, musim haji pun tiba. Kini, lembu Uwais telah mencapai berat sekitar 100 kg, dan otot-ototnya pun semakin kokoh. Barulah saat itu orang-orang mulai memahami maksud perbuatannya selama ini. Rupanya, ia sedang melatih dirinya untuk menggendong ibunya. Dengan penuh cinta dan ketulusan, Uwais menggendong ibunya dari Yaman menuju Makkah dengan berjalan kaki. Ia rela menempuh perjalanan yang panjang dan penuh rintangan demi memenuhi keinginan ibunya. Sesampainya di Tanah Suci, Uwais tetap tegap menggendong ibunya hingga mereka tiba di Ka'bah untuk melaksanakan wukuf. Air mata haru mengalir di pipi sang ibu saat akhirnya ia bisa melihat Baitullah yang selama ini ia impikan. Di hadapan Ka'bah, mereka pun berdoa. "Ya Allah, ampunilah semua dosa ibuku," pinta Uwais penuh ketulusan. Sang ibu terkejut dan bertanya, "Bagaimana dengan dosamu sendiri, anakku?" Uwais tersenyum dan menjawab, "Jika ibu diampuni, maka ibu akan masuk surga. Dan cukuplah ridha ibu yang akan membawaku ke surga." Begitu besar kasih sayang dan ketulusan Uwais kepada ibunya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menganugerahinya sebuah karunia. Seketika itu juga, penyakit sopaknya hilang, hanya menyisakan satu bulatan putih di telapak tangannya sebagai tanda. Tanda itu bukanlah tanpa makna. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi wasiat kepada Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib untuk mencari seorang pemuda dari Yaman yang memiliki doa yang mustajab. Mereka pun mengenali Uwais melalui tanda tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda,
di masa kalian nanti akan ada seorang lelaki yang doanya sangat dikabulkan oleh Allah. Pergilah dan carilah dia. Ia berasal dari Yaman dan dibesarkan di sana. Betapa agungnya bakti seorang anak kepada ibunya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan kita dalam sebuah hadis. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas kamu durhaka kepada ibu, menolak kewajiban, meminta sesuatu yang bukan haknya, serta membunuh anak hidup-hidup. Dan Allah membenci banyak bicara tanpa manfaat, terlalu banyak bertanya, serta menghambur-hamburkan harta. H.R. Bukhari dan Muslim. Uwais Al-Qarni pergi ke Madinah. Setelah menempuh perjalanan yang panjang dan melelahkan, akhirnya Uwais Al-Qarni tiba di kota Madinah. Dengan hati penuh harap, ia segera mencari rumah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setibanya di sana, ia mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Tak lama kemudian, seseorang keluar dan membalas salamnya. Tanpa menunda waktu, Uwais segera menanyakan keberadaan Nabi yang sangat ingin ia temui. Namun, betapa kecewanya ia saat mengetahui bahwa Rasulullah tidak berada di rumah. Beliau sedang berada di medan pertempuran. Hanya Siti Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi yang dapat ditemuinya. Hati Uwais diliputi kekecewaan. Perjalanan jauh yang ia tempuh semata-mata untuk berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi kini harapannya sirna. Dalam benaknya, ia ingin menunggu kepulangan Nabi. Namun, kapankah Nabi akan kembali? Sementara itu, pesan ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan masih terngiang jelas di telinganya. "Nak, setelah urusanmu selesai, segeralah pulang." Uwais pun berada dalam pergolakan batin. Ia sangat ingin bertemu dengan Nabi, tetapi ia juga tak ingin mengabaikan perintah ibunya. Pada akhirnya, ketaatannya kepada sang ibu mengalahkan keinginannya sendiri. Dengan berat hati, ia berpamitan kepada Siti Aisyah R.A. dan menitipkan salamnya untuk Nabi. Lalu, dengan langkah penuh kesedihan, ia bergegas kembali ke Yaman. Beberapa waktu kemudian, peperangan berakhir dan Rasulullah pun kembali ke Madinah. Sesampainya di rumah, beliau bertanya kepada Siti Aisyah R.A. tentang seseorang yang mencarinya. Beliau lalu bersabda, "Uwais adalah anak yang begitu taat kepada ibunya. Ia bukan manusia biasa, melainkan penghuni langit." Ucapan Rasulullah membuat Siti Aisyah R.A. dan para sahabat tertegun. Siti Aisyah R.A. membenarkan bahwa memang ada seorang lelaki dari Yaman yang datang mencari Nabi, tetapi ia segera kembali karena tak ingin meninggalkan ibunya yang telah renta dan sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menjelaskan lebih lanjut kepada para sahabatnya, "Jika kalian ingin mengenalinya, perhatikanlah tanda putih di telapak tangannya." Lalu, beliau memandang ke arah Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib seraya berkata, "Jika suatu hari kalian bertemu dengannya, mintalah doa dan istighfarnya, karena dia adalah penghuni langit, bukan orang bumi." Waktu pun berlalu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, dan kepemimpinan umat Islam diteruskan oleh Khalifah Abu Bakar, yang kemudian digantikan oleh Umar bin Khattab. Suatu ketika, Khalifah Umar teringat akan sabda Nabi tentang Uwais Al-Qarni, sosok istimewa yang disebut sebagai penghuni langit. Ia segera mengingatkan kembali hal itu kepada Ali bin Abi Thalib. Sejak saat itu, setiap ada kafilah dari Yaman yang tiba di Madinah, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib selalu bertanya, "Apakah di antara kalian ada seseorang bernama Uwais Al-Qarni?" Mereka terus mencari pemuda fakir yang tak memiliki harta, yang kesehariannya hanya menggembalakan domba dan unta. Mengapa seorang khalifah dan sahabat besar Nabi begitu ingin bertemu dengannya? Uwais Al-Qarni dan doanya yang mustajab. Rombongan kafilah dari Yaman menuju Syam datang silih berganti, membawa berbagai macam barang dagangan mereka. Pada suatu hari, Uwais Al-Qarni turut serta dalam perjalanan tersebut. Ketika rombongan kafilah itu tiba di Madinah, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib segera mendatangi mereka, ingin mengetahui apakah Uwais Al-Qarni ikut dalam rombongan itu. Para pedagang dalam kafilah menjawab bahwa Uwais ada di antara mereka,
namun ia sedang menjaga unta-unta mereka di perbatasan kota. Mendengar jawaban itu, Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib pun segera berangkat menuju tempat Uwais. Setibanya di kemah tempat Uwais berada, mereka memberi salam, tetapi Uwais sedang khusyuk dalam salat. Setelah mengucapkan salam penutup salatnya, Uwais pun menjawab salam kedua sahabat Nabi tersebut, lalu mendekat dan mengulurkan tangannya untuk bersalaman. Namun, saat mereka berjabat tangan, Khalifah Umar dengan cepat membalikkan telapak tangan Uwais, seperti yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya. Dan memang benar. Terlihat sebuah tanda putih di telapak tangan Uwais Al-Qarni. Wajah Uwais tampak bersinar, seolah mencerminkan cahaya kebenaran. Benarlah seperti yang telah Rasulullah sabdakan, bahwa ia adalah penghuni langit. Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib pun bertanya mengenai namanya, dan Uwais menjawab, Abdullah. Mendengar jawaban tersebut, keduanya tersenyum dan berkata, kami juga Abdullah, hamba Allah. Tetapi siapa nama aslimu? Uwais dengan rendah hati menjawab, nama saya Uwais Al-Qarni. Dalam perbincangan mereka, akhirnya terungkap bahwa ibu Uwais telah meninggal dunia. Itulah sebabnya, baru kali ini ia dapat bergabung dengan rombongan kafilah, setelah lama merawat ibunya yang sakit. Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib pun memohon agar Uwais mendoakan mereka dan membacakan istighfar. Namun, Uwais dengan lembut menolak dan berkata, saya yang seharusnya meminta doa dari kalian. Khalifah Umar dengan penuh rasa hormat menjawab, kami datang kemari untuk memohon doa dan istighfar darimu, seperti yang pernah disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum beliau wafat. Karena permohonan mereka yang tulus, akhirnya Uwais mengangkat tangan, berdoa dengan khusyuk, dan membacakan istighfar untuk keduanya. Setelah doa selesai, Khalifah Umar pun berjanji untuk memberikan sebagian dana negara dari Baitul Mal untuk membantu kehidupan Uwais. Namun, Uwais dengan tegas menolak, hamba mohon, cukup hari ini saja saya diketahui orang. Untuk hari-hari selanjutnya, biarlah saya tetap menjadi hamba yang fakir dan tak dikenal. Fenomena ketika Uwais Al-Qarni wafat. Beberapa tahun setelah peristiwa tersebut, Uwais Al-Qarni akhirnya menghadap Sang Pencipta. Keanehan mulai terjadi saat jenazahnya akan dimandikan. Seperti halnya fenomena yang luar biasa, banyak orang yang datang dengan niat untuk memandikan jenazahnya. Bahkan, ketika jenazahnya dibawa menuju tempat untuk dikafani, begitu banyak orang yang datang untuk membantu, padahal mereka belum pernah dikenali oleh siapapun. Begitu pula ketika kuburannya hendak digali, sekelompok orang sudah terlebih dahulu menggali lubang kuburnya sampai selesai, seolah-olah mereka sudah mengetahui kapan dan di mana Uwais akan dimakamkan. Saat jenazah dibawa menuju pekuburan, kerumunan orang yang tidak dikenal begitu banyaknya, mereka berebut untuk mengusung jenazah Uwais. Keanehan demi keanehan membuat seluruh kota Yaman terkejut. Penduduk kota Yaman yang awalnya tidak tahu menahu, terheran-heran melihat kejadian ini. Mereka saling bertanya-tanya, siapakah sesungguhnya Uwais Al-Qarni? Bukankah dia hanya seorang fakir miskin, yang sehari-hari menggembala domba dan unta tanpa banyak perhatian dari orang-orang? Lalu, mengapa ketika ia meninggal, begitu banyak orang yang datang dan memperlakukan jenazahnya dengan cara yang luar biasa? Bahkan, banyak di antara mereka yang tak kami kenal. Mereka sepertinya bukan manusia biasa. Bisa jadi mereka adalah malaikat yang turun dari langit untuk mengurus jenazahnya. Berita tentang meninggalnya Uwais Al-Qarni, beserta segala keanehan yang menyertainya, dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru kota dan luar Yaman. Baru saat itulah, penduduk mulai menyadari siapa sebenarnya Uwais. Selama ini, mereka tidak mengetahui siapa Uwais sesungguhnya, karena ia sendiri memohon kepada Khalifah Umar dan Ali bin Abi Thalib untuk merahasiakan identitasnya. Barulah pada saat hari wafatnya, mereka mendengar dengan jelas apa yang telah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Uwais Al-Qarni adalah penghuni langit, bukan penghuni bumi. Inilah Uwais Al-Qarni, sosok yang sangat berbakti kepada ibunya,
sebagaimana yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ditanya mengenai peran orang tua, Nabi menjawab, mereka adalah yang menyebabkan surgamu atau nerakamu. Hr. Ibnu Majah.